Jenis kejahatan selanjutnya adalah penyebaran informasi palsu atau disinformation. Contohnya menyebarkan berita palsu atau informasi palsu untuk mempengaruhi opini publik atau menciptakan ketidakpercayaan. Kasus yang pertama adalah kasus hoax yang dilakukan oleh Ratna Sarumpait. Kepolisian Daerah Metro Jaya menangkap terhadap aktivis Ratna Sarumpait pada Kamis malam 4 Oktober 2018 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono, mengatakan penangkapan terhadap Ratna dilakukan karena kepolisian telah menetapkan dia sebagai tersangka dalam kasus penyebaran hoax atau berita bohong. Kasus yang kedua yaitu beredarnya unggahan di media sosial tentang Cak Imin yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar atau yang dikenal dengan Cak Imin ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada 14 Oktober 2023. Akun di Facebook tersebut membagikan gambar yang memperlihatkan Cak Imin menggunakan rompi tahanan berwarna orange dan dikawal oleh aparat penegak hukum. Contoh kasus penyebaran informasi berikutnya yaitu polisi tetapkan 2 tersangka kasus hoax penangkapan Ustadz Abdul Somad. Polda Kepulauan Riau atau Kepri menetapkan 2 orang tersangka penyebaran hoax soal penangkapan dan pemeriksaan Ustadz Abdul Somad atau UAS karena memberikan bantuan berupa dapur umum untuk warga Rempang. Jenis kejahatan selanjutnya yaitu peretasan email. Contohnya, meretas akun email seseorang untuk mencuri informasi atau mengirim pesan palsu atas nama korban. Contoh kasusnya yang pertama, peretas raup 58,8 miliar usai bajak email perusahaan ventilator. Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri mengungkapkan kasus penipuan terkait dengan pembelian ventilator dan monitor virus corona atau COVID-19 oleh sindikat internasional yang sudah meraup keuntungan hingga 58,8 miliar. Kabeskrim Polri mengungkapkan kasus ini dilakukan dengan modus peretasan surat elektronik atau email yang menjadi media komunikasi antara penjual dan pembeli. Contoh kasus selanjutnya yaitu hacker Ukraina berhasil bobol email mata-mata Rusia yang pernah meretas kampanye Partai Demokrat Amerika Serikat pada tahun 2016. Email milik mata-mata militer senior Rusia yang paling dicari FBI berhasil dibobol oleh hacker asal Ukraina. Mata-mata militer senior itu pernah meretas kampanye Hillary Clinton dan senior Demokrat Amerika Serikat lainnya jelang pemilihan Donald Trump sebagai presiden 2016 lalu. Kasus selanjutnya yaitu warga Kanada dijatuhi 5 tahun penjara karena bantu meretas email Yahoo. Seorang warga Kanada yang dituduh membantu agen-agen intelijen Rusia membobol akun-akun email sebagai bagian dari pembobolan data secara masif tahun 2014 di Yahoo pada hari Selasa dijatuhi hukuman penjara 5 tahun dan diperintahkan untuk membayar denda sebesar 250.000 US dollar. Jenis kejahatan selanjutnya yaitu pengintaian. Contohnya, negara atau kelompok rahasia yang mencoba mengumpulkan informasi rahasia dari pihak lain seperti perusahaan atau pemerintah. Contoh kasus yang pertama di sini ada Robert Hansen, kisah penangkapan mata-mata paling berbahaya di FBI. Robert Hansen dijuluki mata-mata paling berbahaya dalam sejarah FBI. Sang mantan agen Amerika Serikat yang baru saja meninggal di dalam penjara membocorkan rahasia ke Moskow selama hampir 20 tahun. Pengkhianatan yang menurut FBI telah dibayar dengan banyak nyawa. Perlu 300 agen untuk menjatuhkannya. 2 agen yang memainkan peran sentral memberitahu bagaimana cara melakukannya. Kemudian ada
Cina tangkap warga yang jadi mata-mata Xia. Badan Mata-Mata Sipil Cina telah mengungkapkan seorang warga negara Cina karena diduga memberikan informasi militer sensitif kepada Xia, yang terbaru dari serangkaian tuduhan spionase antara Washington dan Beijing. Kementerian Keamanan Negara Cina mengatakan tersangka yang diidentifikasi dengan nama belakang Zheng bekerja untuk kelompok industri militer Cina yang tidak dikenal dalam peran yang memberinya akses informasi rahasia penting. Contoh selanjutnya yaitu kasus spionase Xia terungkap warga Tiongkok bocorkan rahasia militer. Pihak berwenang Tiongkok pada Jumat 11 Oktober 2023 mengatakan baru-baru ini mengungkapkan kasus spionase Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat (CIA) yang melibatkan seorang warga negara Tiongkok. Dia kedapatan memberikan informasi rahasia inti demi uang. Beijing telah meningkatkan upaya untuk memerangi mata-mata baru ini, termasuk menerapkan undang-undang anti-spionase yang telah direvisi oleh pemerintah Cina. Kasus selanjutnya adalah penggelapan. Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang atau harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik. Contohnya, mengancam untuk merilis informasi rahasia atau merusak reputasi korban jika tidak diberikan uang tebusan. Contoh yang pertama, yaitu gelapkan uang kantor senilai 1,1 miliar rupiah untuk judi slot. Karyawan di Magelang dibekuk kepolisian. Polres Magelang Kota menangkap 2 pelaku penggelapan uang tunai 1,1 miliar rupiah dari tempat kerjanya. Salah satu pelaku mengaku bahwa uang bagiannya telah habis buat judi online. Kedua pelaku itu berinisial SPR 43 tahun warga Berba, Kabupaten Sleman, dan DNS 32 tahun warga Godean, Sleman. Mereka merupakan karyawan CVYPH. Kasus selanjutnya yaitu kasus penggelapan aset Duta Manuntung. Hemaloka hadir sebagai saksi yang diajukan oleh tim jaksa penuntut umum dalam persidangan di Pengadilan Negeri Balikpapan dalam sidang lanjutan dugaan kasus penggelapan aset perusahaan PT Duta Manuntung. Dengan terdakwa mantan Direktur PT DM Zainal Mutokin atau yang akrab disapa dengan ZAM, Hemalokal menyatakan pemilik sah adalah yang namanya tercantum di sertifikat sebagai pemilik. Katanya saat menjawab pertanyaan Sugeng Teguh Santoso selaku penasihat hukum PH terdakwa ZAM. Yang selanjutnya yaitu polisi tangkap TNI gadungan pelaku penggelapan ratusan mobil di Sukabumi. Polisi berhasil menangkap AP 27 tahun, tentara gadungan yang melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan ratusan mobil rental. Dia ditangkap di Mangga Besar, Kota Jakarta pada Juli 2023. Kejahatan selanjutnya yaitu kejahatan keuangan online. Contohnya menipu korban untuk mengirim uang atau informasi keuangan melalui metode online yang tidak sah. Contoh kasusnya yaitu penipuan berkedok salah transfer 20 juta rupiah. Unggahan sosial penipuan berkedok salah transfer viral di media sosial Twitter. Cuitan itu diunggah oleh akun Son of Yogi pada hari Selasa. So, teman gue dapat transferan dari entah berantah sebesar 20 juta rupiah. Lalu dia dapat WhatsApp bahwa ada seseorang yang salah transfer. Untungnya dia nggak bego, langsung lapor ke polisi. Karena curiga ini penipuan, ternyata benar ada orang yang sudah nyolong data dia. Apli ke pinjol pakai data dia, tulis pengunggah. Contoh kasus selanjutnya yaitu Apes, pedagang wedang jahe rempah di Semarang kena tipu modus salah transfer. Seorang pedagang wedang jahe rempah di Semarang, Immanuel Setio Nugroho, menjadi korban penipuan. Modusnya, seseorang yang mengaku pesan wedang dalam jumlah banyak, salah transfer ke korban. Namun, sapaan korban mengatakan
ada seseorang menghubunginya via telepon. Orang di balik telepon itu mengaku pelanggan warung Medangnya memesan 100 bungkus jahe rempah. Selanjutnya yaitu modus salah transfer 45 juta rupiah, sindikat penipu ditangkap. Subdit Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi menetapkan 3 tersangka dari 8 orang yang ditangkap terkait penipuan online. Ketiga sindikat tersebut diamankan petugas di salah satu rumah toko atau ruko di kota Jambi. Jenis kejahatan selanjutnya yaitu pelanggaran privasi. Contohnya merekam atau memonitor aktivitas pribadi seseorang tanpa izin. Contoh kasus yang pertama yaitu TikTok didenda 5,6 triliun rupiah buntut kasus pelanggaran privasi anak. TikTok dijatuhi hukuman berupa denda sebesar 345 juta euro atau setara 5,6 triliun. Hukuman ini diberikan oleh Komisi Perlindungan Data atau Data Protection Commission atau DPC Irlandia pada 15 September 2023. Musababnya, TikTok melanggar Peraturan Perlindungan Data Umum atau GDPR Uni Eropa dan melanggar Undang-Undang Perlindungan Privasi Anak. Selanjutnya, Uni Eropa denda Meta bayar 19 triliun. Uni Eropa pada Senin 23 bulan 5 2023 menjatuhkan denda 1,3 miliar dolar Amerika Serikat atau 19,37 triliun rupiah atas Meta yang dianggap melanggar peraturan privasi konsumen. Blok Ekonomi Masyarakat Eropa itu sekaligus memerintahkan induk perusahaan Facebook untuk menghentikan transfer data ke konsumen Amerika. Contoh selanjutnya yaitu pembuat Fortnite akan bayar 520 juta US dollar untuk pelanggaran privasi, dana privasi, dan e-niaga. Fortnite akan membayar 520 juta US dollar untuk denda dan pengembalian uang. Pembuat video game yang populer itu membayar ganti rugi sejumlah itu untuk menyelesaikan keluhan seputar privasi anak-anak dan metode pembayarannya yang menipu pemain untuk melakukan pembelian yang tidak diinginkan. Jenis kejahatan yang ke-17 yaitu pencurian akses. Contohnya mencuri kata sandi atau mencoba masuk ke akun atau sistem komputer tanpa izin. Kasus yang pertama yaitu ungkap kasus pencurian bermodal illegal akses, polisi tangkap seorang mahasiswi. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya berhasil mengungkapkan kasus pencurian barang elektronik bermodus illegal akses terhadap perusahaan jasa ekspedisi. Dalam kasus yang mengakibatkan kerugian mencapai 337,4 juta rupiah, itu polisi berhasil menangkap pelaku berinisial RFP alias A. Contoh kasus selanjutnya yaitu pelaku pencurian kasus illegal akses e-commerce Shopee Express ditangkap. Polisi menangkap satu pelaku lain yang terlibat dalam kasus illegal akses di e-commerce yang mengakibatkan kerugian terhadap jasa pengiriman Shopee Express. Di Reskrimus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safi Simanjuntak mengatakan penangkapan tersangka RG 27 tahun merupakan pengembangan dari penangkapan sebelumnya. Untuk kasus selanjutnya yaitu polisi tangkap satu tersangka baru kasus illegal akses aplikasi delivery. Jajaran Direktur Riset Kriminal Khusus Polda Metro Jaya berhasil menangkap satu tersangka baru dalam kasus illegal akses data dari salah satu aplikasi jasa delivery. Satu tersangka baru ini berperan sebagai menyimpan dana hasil kejahatan tersangka. Jenis kejahatan selanjutnya yaitu kejahatan seksual. Contohnya, menggunakan internet untuk mencari atau merayu seseorang baik dewasa maupun anak-anak di bawah umur untuk tujuan seksual. Contoh yang pertama yaitu Polresta Palu ungkap kasus pencurian dan kekerasan seksual melalui aplikasi michat. Kepolisian Resort Kota Polresta Palu berhasil mengungkapkan kasus pencurian dan kekerasan seksual yang terjadi melalui aplikasi michat.
Tersangka DA ditangkap dalam operasi tengah malam pada Minggu tanggal 1 bulan 10 2023 dan dihadiahi timah panas saat berusaha melawan petugas. Kasus selanjutnya yaitu polisi ungkap tindak pidana perdagangan orang melalui aplikasi micet di kota Mobagu. Satu pelaku pun ditangkap. Humas Polda Sulut, Satuan Riset Kriminal Polres Kota Mobagu, mengungkapkan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO melalui aplikasi micet di kelurahan. Kasus ini terungkap berkat adanya laporan masyarakat terkait prostitusi online di Kota Mobagu. Contoh selanjutnya yaitu jual gadis lewat micet, 3 orang jadi tersangka TPPO di Gorontalo. Kepolisian daerah Polda Gorontalo telah menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus tindak pidana perdagangan orang. Hal tersebut diungkapkan Panit 2 Subnit 4 Kriminal Umum Polda Gorontalo, Ibda Diyanti Safira dalam konferensi persnya. Jenis kejahatan selanjutnya yaitu pemerasan online. Contohnya mengancam untuk mengungkapkan rahasia atau foto pribadi korban jika tidak memenuhi tuntutan pelaku. Contoh kasus yang pertama yaitu polisi ringkus sindikat pemerasan berkedok kencan lewat aplikasi. Kepolisian telah meringkus sindikat pemerasan berkedok kencan yang diawali dengan memesan wanita panggilan lewat sebuah aplikasi. Dalam kasus ini, polisi meringkus 4 orang yakni RO 24 tahun, OZ 33 tahun, seorang wanita berinisial MV 27 tahun, dan penada berinisial AO 38 tahun. Contoh kasus selanjutnya yaitu penipuan modus VCS raup 500 juta rupiah hasil peras puluhan korban. Pria inisial B 22 tahun asal Riau ditangkap karena memeras orang warga Tiga Raksa, Tangerang, Banten dengan modus video call sex atau VCS. Polisi menyebut B meraup hasil hingga 500 juta rupiah dari penipuan dan pemerasan yang dilakukan terhadap 50 korban. Contoh selanjutnya yaitu Polda Kaltara ungkap kasus pemerasan dengan ancaman pemerasan foto bugil. Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Kalimantan Utara mengungkap kasus pemerasan dan pengancaman untuk menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, pornografi di bidang informasi dan transaksi elektronik atau ITE di Selasar Gedung B Mapolda Kalimantan Utara. Selanjutnya jenis kejahatan yang terakhir yaitu kejahatan sumber daya komputer. Contohnya menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa izin, seperti pertambangan kripto yang tidak sah. Contoh kasus yang pertama di sini ada kasus Mahasia di Depok bikin geger, bikin seluk-beluk tambang kripto. Kegiatan penambangan kripto semakin marak terjadi di Indonesia. Mayoritas penambang adalah para anak muda yang fasih dengan dunia teknologi informasi. Pakar keamanan cyber dan forensik digital Fakniscom, Alphonse Tanujaya mengatakan penambangan kripto merupakan orang yang memanfaatkan komputernya untuk mendapatkan uang kripto. Uang kripto tersebut tergantung dari jenisnya. Selanjutnya yaitu polisi tangkap pelaku penipuan investasi kripto raup ratusan juta rupiah. Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menangkap 2 pelaku penipuan investasi kripto dengan modus mencatut nama Indodax di akun media sosial. Kedua pelaku ini ditangkap di 2 lokasi berbeda. Pelaku berinisial L 52 tahun ditangkap di wilayah Sindereng, Sulawesi Selatan, sedangkan B 22 tahun ditangkap di Balikpapan, Kalimantan Timur. Contoh kasus yang terakhir yaitu pejabat Tiongkok divonis penjara seumur hidup gara-gara kasus penambangan kripto. Gara-gara kasus penambangan kripto, pengadilan di Tiongkok memvonis hukuman penjara seumur hidup kepada seorang mantan pejabat partai di negeri tirai bambu, Yi Xiao. Tokenis mengutip keterangan pengadilan bahwa mantan pejabat Tiongkok tersebut terlibat dalam operasi penambangan kripto ilegal dan penyalahgunaan kekuasaan. Secara khusus, pejabat tersebut Yi Xiao menerima suap senilai 17 juta US dollar
dan terlibat dalam kegiatan pertambangan kripto yang telah dilarang di Cina sejak tahun 2021. Demikian dilansir dari media seputar kripto. Itulah review materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.